on my chest, our hearts beating. I can't wait to kiss you each morning. The strawberry sky, 'cause I get so lost in your blueberry eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang biaya kualitas dan JIT, yaitu just in time. Yang pertama, latar belakang dalam era globalisasi seperti sekarang ini, persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya tuh semakin tajam karena setiap perusahaan mempunyai strategi tersendiri dalam mengembangkan perusahaannya maju dan berkembang. Selain itu, terlebih persaingan dalam lingkungan pasar, di mana dalam lingkungan pasar kita saat ini dipenuhi dengan berbagai macam produk yang sejenis namun beda merek. Nah, dengan itu maka konsumen itu akan lebih selektif dalam memilih produk dengan banyaknya anggapan bahwa setiap hal yang produk itu mahal dan bermerek akan berkualitas tinggi. Sedangkan dalam produksi barang yang berkualitas tinggi, maka akan ada biaya yang tinggi pula. Oleh karena itu, agar perusahaan dalam bersaing dengan perusahaan lainnya, maka harus memiliki beberapa strategi. Salah satunya yaitu strategi meningkatkan kualitas, di mana suatu produk yang berkualitas lain dan menjadi nilai keunggulan bagi perusahaan. Biaya kualitas adalah biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas atau mutu, baik dalam rangka meningkatkan kualitas maupun biaya yang timbul akibat kualitas yang buruk. Dengan kata lain, biaya kualitas adalah semua biaya yang timbul dalam manajemen kualitas atau disebut quality management. Selanjutnya, kuantitas persediaan merupakan salah satu pengaruh sistem just in time. Bagi perusahaan adalah mengurangi kuantitas persediaan yang signifikan dalam jumlah yang minimal. Persediaan tetap dimiliki oleh perusahaan, terutama persediaan produk jadi yang menunggu proses pengiriman kepada pelanggan atau ke distributor. Jadi kuantitas persediaan dalam sistem just in time ini akan tetap ada, namun jumlahnya sangat sedikit. Sistem manufaktur tradisional disebut juga push-stroke system. Dalam sistem ini, perusahaan melakukan proses produksi tanpa memperhatikan struktur dan kondisi permintaan pada saat itu juga. Nah, alat yang digunakan oleh perusahaan dalam mencapai keberhasilan tersebut yaitu dengan segi waktu dan disebut atau konsep JIT, just in time tersebut. Just in time adalah suatu pendekatan yang mengidentifikasi atau mengeliminasi segala sesuatu pemborosan dalam klasifikasi atau aktivitas dengan memberikan keseimbangan produksi yang tepat pada tempat dan waktu yang tepat juga. JIT ini dapat dikembangkan dan diterapkan pada semua aktivitas perusahaan, baik dengan cara desain dan pengembangan, dengan cara penggandaan, manufakturan, pemasaran, distribusi, dan pelayanan konsumen. Namun, dalam praktik, JIT ini banyak diterapkan untuk penggandaan dan pemanufakturan. Strategi ini harus fleksibel karena waktu pakai produknya itu sangat singkat sekali, serta mampu memperkecil waktu produksi dan distribusi. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang muncul karena produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh konsumen, atau dengan kata lain, produk tersebut memiliki kualitas yang buruk, baik yang akan terjadi ataupun yang sudah terjadi di perusahaan. Nah, biaya kualitas adalah biaya yang diserap oleh aktivitas-aktivitas yang tidak menambah nilai. Baik, saya di sini Lailatul Komaria, NIM 2018-202. Jadi di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe dari biaya kualitas. Yang pertama ada
biaya pencegahan, yaitu biaya yang dikeluarkan apabila terjadi cacat pada produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, biaya ini akan semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan, maka akan semakin sedikit resiko kegagalan yang terjadi. Nah, untuk contohnya sendiri itu yaitu ada perencanaan kualitas, tinjauan produk baru, pengandalian proses, audit kualitas, evaluasi kualitas pemasok, dan pelatihan. Nah, yang kedua ada biaya penilaian. Nah, biaya ini dikeluarkan untuk menentukan produk atau jasa tersebut sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Tujuan dari penilaian ini sendiri adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kerusakan produk sampai ke tangan konsumen. Untuk contohnya itu ada inspeksi dan pengujian kedatangan material, ada inspeksi dan pengujian produk dalam proses, inspeksi dan pengujian produk akhir, audit kualitas produk, ada pemeliharaan akurasi peralatan pengujian dan evaluasi stok. Nah, yang ketiga ada biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan namun sudah dapat dideteksi sebelum produknya dikirim ke pelanggan. Untuk contohnya sendiri itu ada scrap, pekerjaan ulang rework, analisis kegagalan investasi ulang dan pengujian ulang, downgrading dan avoidable process loss. Dan yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang dikeluarkan karena terjadi ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan namun bisa dideteksi setelah produk baru berada di tangan pelanggan. Nah, untuk biaya ini juga bisa dikatakan dapat menyebabkan kerugian karena bisa menyebabkan reputasi perusahaan buruk sehingga pelanggan dan pangsa pasar menghilang. Akan tetapi biaya ini juga dapat hilang apabila perusahaan tidak menghasilkan produk cacat atau rusak. Contohnya itu ada jaminan waranti, penyelesaian keluhan, ada produk kembalikan dan allowance. Selanjutnya di sini ada implikasi biaya kualitas. Nah, untuk biaya kualitas dibandingkan dengan nilai penjualan atau presentasinya biaya kualitas total terhadap nilai penjualan. Makin rendah nilai ini, maka akan menunjukkan program perbaikan kualitas makin buruk. Yang kedua, ada biaya kualitas dibandingkan dengan keuntungan. Presentasinya biaya kualitas total terhadap nilai keuntungan. Dalam penilaian ini, makin rendah nilai ini menunjukkan keuntungan makin besar di mana program perbaikan kualitas makin buruk. Yang terakhir ada biaya kualitas dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Nah, perbandingan ini diukur berdasarkan persentase biaya kualitas total terhadap nilai harga pokok penjualan. Nah, makin rendah nilai ini maka akan menunjukkan makin baik program perbaikan kualitas. Nah, yang selanjutnya ada laporan biaya kualitas. Yang pertama ada manfaat laporan biaya kualitas. Untuk manfaatnya itu membantu manajemen menentukan laba juga untuk mengambil keputusan strategi serta untuk mempermudah pelaksanaan program pengendalian kualitas. Yang kedua ada jenis laporan biaya kualitas. Yang pertama ada prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, dan external failure cost. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Anissa Vina Marinda, NIM 170. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu sistem persediaan just in time. Nah, JIT sendiri merupakan filosofi pemanufakturan yang memiliki implikasi penting dalam manajemen biaya. Itu dasar JIT sangat sederhana, yaitu produksi hanya apabila ada permintaan atau full system, atau dengan kata lain hanya memproduksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Filosofi JIT digunakan pertama kali oleh Toyota dan kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang. JIT sasaran utamanya adalah meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Karena JIT merupakan suatu filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan-kegiatan produksi perusahaan.
Nah, JIT ini adalah untuk sistem persediaan yang dirancang guna mendapatkan barang secara tepat waktu. Pada persediaan JIT mensyaratkan bahwa proses atau orang yang membuat unit rusak dapat dikirim untuk pengerjaan ulang atau menjadi bahan sisa. Sistem JIT ini menghapus kebutuhan akan persediaan karena tidak ada produksi sampai barang akan dijual. Hal ini berarti bahwa perusahaan harus mempunyai pesanan terus-menerus agar dapat produksi. Dalam sistem JIT menerapkan sistem untuk membeli barang hanya dalam kuantitas yang dibutuhkan saja. Untuk itu, perusahaan harus mengikat kontrak panjang kepada pemasok agar bersedia mengirimkan barang yang kita pesan sesering mungkin. Hal ini agar tidak adanya persediaan di gudang. Nah, produksi JIT adalah suatu sistem di mana tiap komponen dalam jalur produksi menghasilkan secepatnya saat diperlukan dalam langkah selanjutnya dalam jalur produksi. Perusahaan harus memproduksi barang sesuai dengan jumlah pesanan agar tidak adanya persediaan. Pada sistem JIT ini, perusahaan harus meningkatkan kualitasnya agar dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Untuk perusahaan harus memperhatikan kualitas mutunya juga. Dalam pengiriman barang dengan JIT juga harus tepat waktu, sesuai dengan jumlah pesanan dan dengan kualitas yang bermutu tinggi tentunya. Karena hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan produksi. Jika pelanggan senang, maka ia akan sering melakukan pesanan terhadap perusahaan dan begitu pula sebaliknya. Jika pelanggan tidak puas, maka pelanggan akan memilih ke perusahaan yang lain. Saya Amira Kansapani, NIM 2018-188. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu adalah elemen-elemen kunci sistem just in time. Jadi saya akan menjelaskan 7 elemen-elemen kunci sistem just in time. Yang pertama adalah menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan pelanggan. Jadi sistem JIT biasanya menghasilkan produksi sesuai dengan pesanan pelanggan dengan sistem produksi tarik atau bisa disebut juga dengan pull system yang dibantu dengan menggunakan kartu Kanban. Yang kedua adalah memproduksi dalam jumlah kecil. Ciri khas ini adalah memproduksi dalam jumlah kecil itu digunakan agar menghemat biaya dan sumber daya yang lain. Lalu yang ketiga adalah menghilangkan pemborosan. Yang keempat adalah memperbaiki aliran produksi. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Salah satunya untuk menyempurnakan kualitas produk dengan melihat prinsip manajemen, yaitu memelihara pengendalian proses dan membuat semua orang bertanggung jawab terhadap tercapainya mutu. Meningkatkan pandangan manajemen terhadap mutu, terpenuhinya pengendalian mutu produk dengan tegas, memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengadakan pengendalian mutu produk, menghendaki koreksi terhadap produk cacat oleh karyawan, tercapainya 100% koreksi terhadap mutu produk, dan tercapainya komitmen terhadap pengendalian mutu jangka panjang. Yang keenam, ada orang-orang yang tanggap. Jadi penerapan sistem JIT ini itu tidak lagi menggunakan pilar keuangan, pemasaran, SDM, tetapi menggunakan lintas fungsi atau lintas disiplin, sehingga seluruh karyawan itu harus menguasai seluruh bidang dalam perusahaan sesuai dengan jenjang dan kedudukannya masing-masing. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada menghilangkan ketidakpastian. Nah, untuk menghilangkan ketidakpastian ini tuh saya ambil contoh, semisal untuk menghilangkan ketidakpastian itu supplier harus menjalin kerjasama yang abadi dan lokasinya itu jaraknya dekat dengan perusahaan agar dapat menghemat biaya dan menjadikan biayanya itu lebih efisien, seperti itu. Ya, itulah 7 elemen kunci sistem JIT. Terima kasih. Saya Dia Fatira, 2018-208. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep biaya produktivitas dan implikasinya. Nah, biaya produktivitas adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses input dalam menghasilkan output yang efisien. Produktivitas adalah kemampuan menghasilkan output secara efisien dan merupakan hubungan dari output dan input yang digunakan dalam menghasilkan output tersebut. Agar produktivitas dapat seimbang antara input yang ada dengan output yang dihasilkan, maka perlu diperhatikan total produktif efisiensi.
Yang dimaksud dengan total produktif efisiensi yaitu adalah suatu titik yang merupakan kombinasi yang baik antara technical efisiensi dan price efisiensi. Menurut Hansen dan Mowen, pengukuran produktivitas dapat dilakukan secara pertama, yaitu parsial. Pengukuran produktivitas secara parsial merupakan rasio perbandingan antara output dengan satu input. Keunggulan pengukuran secara parsial, yaitu ukuran parsial memungkinkan manajer untuk memusatkan perhatiannya pada penggunaan input tertentu. Kedua, yaitu total productivity measurement. Dalam praktek, mengukur pengaruh seluruh input mungkin tidak diperlukan. Banyak perusahaan hanya mengukur produktivitas faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan. Saya Amir Khan Sapani, NIM 2018-188. Jadi di sini saya akan memberikan satu contoh kasus dari biaya kualitas yang telah kami diskusikan bersama beserta hasil analisisnya. Jadi di sini ada perusahaan PT Industri Sandang Nusantara unit Patal Tohpati. Nah, PT Industri Sandang Nusantara unit Patal Tohpati ini tuh merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi kapas menjadi benang. Banyaknya perusahaan tekstil di Indonesia yang mencari benang sebagai bahan dasar kain membuat PT Industri Sandang Patal Tohpati ini berusaha untuk meningkatkan kualitas produknya supaya dapat berebut pasar dengan perusahaan industri lainnya. Nah, di perusahaan PT Industri Sandang Nusantara harus menentukan berapa sih besar biaya kualitas yang dikeluarkan oleh PT Industri Sandang Nusantara unit Patal Tohpati ini. Nah, selanjutnya di slide ini tuh adalah pembahasan dari contoh kasus yang sudah saya berikan tadi. Nah, sebelum saya membahas tentang tabel dan lain-lainnya, jadi di sini tuh pembahasannya tuh akan menentukan proporsi biaya mana sih yang mengeluarkan paling banyak dari biaya kualitasnya. Nah, biaya kualitas itu terdapat dua proporsi. Yang pertama itu adalah proporsi biaya kendali yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian. Dan proporsi berikutnya adalah proporsi kegagalan yang terdiri dari biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Nah, dari masing-masing biaya ini tuh ada lagi masing-masing biayanya gitu yang terdapat di perusahaan ini. Seperti contoh dari biaya pencegahan di perusahaan ini tuh ada biaya pelatihan khusus dan ada biaya perawatan mesin. Lalu dari biaya penilaian di perusahaan ini ada biaya pemeriksaan bahan, ada biaya penilaian produk, dan ada biaya penilaian proses dan lain sebagainya. Nah, untuk menentukan proporsi mana sih yang paling besar dalam mengeluarkan biaya kualitasnya, untuk mempermudah membandingkan proporsi tersebut, itu sebaiknya adalah langkah pertama adalah mencari persentase dari setiap masing-masing biayanya. Nah, untuk mencari persentasenya, itu caranya adalah setiap biayanya itu dibagi dengan total biaya kualitasnya. Saya akan ambil contoh dari biaya pelatihan khusus. Jadi, untuk mencari persentase dari biaya pelatihan khusus ini adalah caranya ini kan ada nominalnya sebesar 3.245.000. Nah, 3.245.000 ini tuh dibagi dengan total biaya kualitasnya yaitu sebesar 64.515.150. Hasilnya adalah 5,03%. Kayak gitu caranya. Saya ambil contoh kedua, mencari biaya perawatan mesin nominalnya 5.532.250 dibagi 64.515.150. Hasilnya adalah 8,58%. Seperti itu caranya untuk mencari persentase. Setelah itu masing-masing biayanya itu dijumlah. Jadi ketemu total biaya pencegahannya itu totalnya sebesar 13,60%. Total biaya penilaiannya sebesar 20,26%. Total biaya kegagalan internalnya sebesar 56,40%.
dan total biaya kegagalan eksternalnya sebesar 9,73%. Nah, setelah menemukan berapa sih masing-masing persentasenya, langkah selanjutnya itu adalah mengurutkan persentase yang paling besar ke persentase yang paling kecil dari total biaya pencegahan, total biaya penilaian, total kegagalan internal, dan total kegagalan eksternal. Nah, untuk hasil analisis dari setelah diurutkan ini itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu dari analisis biaya kualitas. Pada tabel 2, terlihat bahwa perbandingan besar biaya kualitas yang terjadi pada PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Tohpati antara biaya kendali dengan biaya kegagalan tidak seimbang. Nah, proporsi biaya kendali yang terdiri dari biaya pencegahan dan biaya penilaian secara keseluruhan adalah 33,86%. Proporsi biaya kegagalan yang terdiri dari biaya kegagalan intern, biaya kegagalan ekstern secara keseluruhan adalah 66,14%. Pengukuran biaya kualitas sebesar lebih dari setengah bagian berasal dari biaya kegagalan sebesar 66,14%. Nah, biaya ini terjadi karena produk cacat terdeteksi sebelum sampai ke tangan konsumen. Biaya penilaian yang terjadi di PT Industri Sandang Nusantara Unit Patal Tohpati yaitu 20,26% dari total biaya kualitas. Biaya yang terdapat pada biaya penilaian hanya biaya penilaian, biaya pemeriksaan bahan baku, biaya penilaian produk, dan biaya proses. Nah, analisis biaya kualitas per golongan dilakukan dengan membandingkan tiap golongan biaya kualitas terhadap total biaya kualitas. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi. Faktor kualitas yang pertama yaitu ada bahan baku. Kelemahannya yaitu bahan baku yang dipesan supplier tidak sesuai dengan kualitas yang ada. Dan hal yang seharusnya dilakukan atau rekomendasi dari hal tersebut, yang pertama yaitu melakukan seleksi supplier. Yang kedua, membuat suatu perjanjian atau kontrak dengan supplier yang berisi bahan baku yang dikirimkan harus sesuai dengan standar yang telah disepakati bersama. Nah, yang ketiga yaitu menjalin hubungan dengan supplier-supplier yang memiliki bahan baku yang berkualitas bagus. Nah, faktor kualitas yang kedua yaitu mesin. Kelemahannya yaitu mesin yang digunakan saat proses produksi berlangsung sering bermasalah, sehingga bahan baku atau material yang sedang dikerjakan tidak merata. Dan hal yang seharusnya dilakukan yaitu melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin dan peralatan secara maksimal dan merata untuk semua mesin yang digunakan pada setiap tahapan produksi. Faktor kualitas yang terakhir yaitu ada tenaga kerja. Kelemahan pada tenaga kerja yang pertama yaitu ada karyawan saat produksi yang kurang cermat dan berhati-hati. Yang kedua, kurangnya tenaga kerja yang memiliki keahlian. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari para karyawan. Dan yang terakhir yaitu pemerataan pemberian gaji yang kurang merata dengan tugas yang ada. Nah, hal yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan yaitu yang pertama, proses training yang diberikan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu memberikan program-program seminar atau pelatihan yang membangun personal dari karyawan. Nah, yang ketiga, memberikan bonus atau reward pada karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Nah, yang terakhir yaitu lebih memperhatikan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing karyawan. Dari analisis kasus di atas dapat dikatakan bahwa biaya kualitas yang seimbang adalah apabila biaya kegagalan kurang dari setengah bagian biaya kualitas.
Untuk mengurangi biaya kegagalan, diperlukan peningkatan biaya kendali, sehingga hal ini dapat meningkatkan efektivitas kegiatan-kegiatan pengendalian kualitas. Biaya kualitas yang efektif apabila biaya kegagalan turun dan penurunan biaya kegagalan lebih kecil dari kenaikan biaya pencegahan dan penilaian. Saya Mela Septianingrum, NIM 2018-196. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang diambil dari Just in Time. Kelompok kami mengambil kasus dari CV Jawara Karsa Agusto. CV Jawara Karsa Agusto merupakan perusahaan yang menggunakan banyak bahan baku di dalam proses produksinya, seperti mentega, margarin, vanila, pengembang, pengempuk, dan lain-lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah manajemen persediaan seperti just in time ini dapat memberikan efisiensi terhadap pengadaan bahan baku yang ada? Pembahasannya yang pertama, CV Karsa Jawara Agusto ini belum menggunakan manajemen persediaan. Setiap kegiatan pembelian bahan baku yang dilakukan diserahkan kepada staf accounting dan belum ada sistem penjadwalan yang tetap tentang pembelian bahan baku. Sejauh ini, perusahaan ini belum ada tingkat pengukuran efisiensi pembelian bahan baku, dan pada perusahaan ini pembelian bahan baku dilakukan jika saat butuh saja. Artinya, perusahaan tidak akan membeli bahan baku jika tidak membutuhkan, dan perusahaan akan membeli bahan baku tersebut apabila mereka membutuhkannya. Dapat disimpulkan kira-kira perusahaan ini tidak menggunakan hasil perhitungan seperti safety stock. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Di sini ada tabel 2, pembelian bahan baku yang barangnya berupa terigu, gula pasir, margarin, pengembang, garam, vanila, pengempuk, kalsium, milk flavor, dan susu bubuk. Yang jumlah semuanya sebesar Rp199.594.000 dan total setahunnya sebesar Rp2.395.128.000. Kemudian ada gambaran schedule pembelian JIT CV Jawara Karsa tahun 2012. Bisa dilihat di tabel 3. Jadi, saat JIT diterapkan, total pembelian selama setahunnya sebesar Rp2.028.882.720, yang artinya terdapat efisiensi sebesar Rp364.245.280. Dari total pembelian semula sebesar Rp2.395.128.000 atau sekitar 15,29% dari seluruh pembelian bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan ini selama tahun 2012. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian persediaan JIT yang memberikan efisiensi terbesar atas pengadaan bahan baku yaitu sebesar Rp366.245.280 dalam satu tahunnya. Selain itu, subtotal elemen dari 10 bahan baku saat menggunakan pengendalian persediaan JIT selalu menunjukkan penambahan efisiensi. Sekian dari saya, terima kasih. Dapat disimpulkan, biaya kualitas yang seimbang adalah apabila biaya kegagalan kurang dari setengah bagian biaya kualitas. Untuk mengurangi biaya kegagalan, diperlukan peningkatan biaya kendali, sehingga hal ini dapat meningkatkan efektivitas kegiatan pengendalian kualitas. Dan untuk analisis kasus pengendalian persediaan just in time yang memberikan efisiensi terbesar atas pengadaan barang baku yaitu sebesar Rp364.245.280 dalam satu tahun. Selain itu, subtotal elemen dari 10 bahan baku saat menggunakan pengendalian persediaan just in time selalu menunjukkan penambahan efisiensi.